Ibadah merupakan salah satu kewajiban bagi seluruh umat manusia. Contoh pengamalan ibadah yang akan saya ambil yaitu sholat. Sholat merupakan tiangnya agama menurut ajaran Islam. Namun, di negara kita Indonesia, ajaran agama terdapat beberapa agama atau berbeda-beda. Namun, hal itu tidak menyebabkan umat atau rakyat Indonesia harus berpecah belah. Walaupun berbeda-beda, namun kita harus tetap bersatu dan mempunyai satu tujuan. Walau berbeda-beda, namun rakyat Indonesia jangan bercerai-berai atau berpecah belah. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Pengertian sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Menurut Nurdiaman dan Setijo, kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung pengertian bahwa bangsa Indonesia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya selaku makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa, yang sama derajatnya, sama hak dan kewajibannya tanpa membeda-bedakan agama, suku, ras, dan keturunan. Mengapa keberadaan sila kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi penting? Karena keanekaragaman masyarakat Indonesia selain dapat menjadi kebanggaan, namun dapat pula menjadi suatu ancaman serius bagi bangsa Indonesia. Adanya keanekaragaman kemungkinan suatu komunitas masyarakat dapat memilih untuk hidup berkelompok dengan orang lain yang mungkin saja berbeda dengan ras, suku, budaya, atau bahasa yang dimiliki. Namun adanya keberagaman ini kondusif pula menjadi kelompok-kelompok tersebut saling membenci berdasarkan perbedaan yang ada di antara mereka. Menghadapi tantangan ke depan, bangsa Indonesia harus waspada dan siap dalam menghadapi era globalisasi seperti di bidang ekonomi, kemudian ancaman bahaya laten terorisme, komunisme, dan fundamentalisme. Hal-hal tersebut menjadi suatu tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia, yang bila mana kita sebagai suatu bangsa tidak bisa bersatu alias dalam kondisi berpecah belah, maka besar kemungkinan bangsa kita akan gagal dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Makna sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, adalah bunyi sila kedua Pancasila. Maka makna sila kedua Pancasila ini adalah kita sebagai bangsa Indonesia harus saling menghargai satu sama lain. Manusia yang adil dan beradab maksudnya adalah kita sebagai manusia merupakan manusia ciptaan Tuhan yang memiliki derajat paling tinggi. Karena itu, kita harus mewujudkannya melalui sikap yang adil dan beradab, seperti menghargai, menghormati, dan mencintai satu sama lain. Ada kata adil dalam sila kedua Pancasila ini. Yang dimaksud dengan adil adalah kita harus melakukan sesuatu tanpa melihat latar belakang seseorang. Seperti yang teman-teman ketahui, Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki berbagai macam suku, budaya, dan agama. Karena itu kita harus saling menghargai tanpa melihat latar belakang seperti suku, budaya, agama, atau status dalam masyarakat. Adil juga berlaku dalam nilai-nilai dan hukum yang berlaku. Tidak ada perbedaan perlakuan, semua masyarakat Indonesia adalah sama dan setara. Penerapan sila kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, contohnya menghormati hak orang lain. Setiap manusia memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Kita tidak boleh hanya memikirkan pencapaian hak sendiri tanpa memikirkan orang lain. Misalnya, kita mempunyai hak untuk mendapatkan hiburan, salah satunya dengan menonton acara televisi. Namun, jika kakak atau adikmu sedang butuh waktu untuk berkonsentrasi, kita harus menghormatinya dengan mengecilkan volume suaranya. Terima kasih. Ketiga, Pancasila berbunyi persatuan manusia dengan simbol pohon beringin, yang artinya memberikan rasa pengakuan serta penghormatan demi menghargai perbedaan dalam masyarakat
ketiga, mengutamakan segala kepentingan negara yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional Indonesia. 4. Menghargai dan menghormati kebudayaan daerah lain. 5. Tidak menebarkan kebencian dan permusuhan. 6. Saling menghormati perbedaan agama, suku, dan kebudayaan. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan kewakilan. Makna yang terkandung di dalamnya, yang pertama ialah kekuasaan rakyat adalah segalanya. Yang kedua, menghargai dan menghormati orang lain. Yang ketiga, demokrasi terhadap kehidupan, baik dalam bidang politik, ekonomi, maupun kebudayaan dan sosial. Yang keempat, mufakat, artinya mengambil keputusan secara bersama-sama. Dan yang terakhir, berani bertanggung jawab. Sila kelima Pancasila berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya, diharapkan adanya keadilan sosial yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lainnya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat tercapai jika ada kontribusi dari setiap elemen yang ada. Tidak hanya pemerintah, masyarakat pun diharapkan mampu memberikan upaya terbaiknya. Masyarakat bisa memulainya dengan melakukan hal-hal sederhana yang melambangkan nilai-nilai sila kelima. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk melambangkan nilai-nilai sila kelima. Di antaranya, mau menghormati orang lain, bisa menyeimbangkan antara hak dan kewajiban kita, memberi pertolongan kepada orang lain, dan mau bersikap